Kemarin ketika kita membahas masalah kita di dalam kehidupan mempunyai dua kewajiban, yaitu menjalankan taat dan meninggalkan maksiat. Diberi resep oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali untuk meninggalkan maksiat tersebut, yaitu kita mempunyai musuh yang harus kita lawan, musuh yang harus kita taklukkan, yaitu yang dikatakan adalah 10 musuh. Yang kemarin sudah kita lewati semua daripada musuh-musuh hawa nafsu tersebut. Maka sekarang kita memasuki musuh yang selanjutnya, atau musuh yang tidak bisa kita lihat, akan tetapi musuh tersebut ada di dalam diri kita, dan musuh tersebut sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Musuh tersebut mempunyai kekuatan yang sangat kuat di dalam tubuh kita. Sehingga makanya kadang-kadang orang di dalam kehidupan, mereka tahu kalau bermaksiat itu dosa. Mereka tahu kalau bermaksiat itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika musuh yang ada di dalam dirimu tidak engkau lawan, maka musuh tersebut terus mengganggu kita sehingga kita dengan entengnya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal-'iyadzu billah. Dan bahkan ada kadang-kadang musuh yang mana musuh tersebut selalu menggoda kita di dalam kehidupan, mengganggu kita di dalam ibadah kita. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Kita telah menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi musuh tidak suka dengan hal tersebut. Setan tidak suka dengan hal tersebut. Sehingga setan terus bekerja di sini bagaimana untuk supaya ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana larinya setan tersebut? Mulai setan lari ke dalam hati daripada hati-hati manusia. Al-qalb, ya, al-qalb, yaitu hati. Karena ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memandang seorang hamba. Tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menilai amalan seorang hamba. Kita mau beribadah sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau hati kita bobrok, hati kita rusak, hati kita tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seluruh daripada ibadahmu tadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal-'iyadzu billah. Makanya ini berarti apa namanya, anggota, organ yang ada di dalam tubuh kita yang sangat vital dan sangat berbahaya, dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menilai daripada hamba-hambanya. Semoga hati kita semua dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kadang-kadang orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tujuannya untuk mencari muka. Ya, banyak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tujuannya untuk mencari muka, untuk supaya dipuji, untuk supaya dikatakan sergap, untuk supaya ini dan itu. Maka di sini dikatakan orang tersebut sudah tidak ikhlas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau tidak ikhlas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan Allah tidak akan menilai dan tidak akan memberimu pahala. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dan dikatakan ada dari orang-orang nanti yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian mereka melihat amalannya kosong. Ya, wal-'iyadzu billah. Ini ada mungkin orang di antara kita-kita tiap hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat kok amalan kita, catatan ini kosong. Orang ini komplain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, aku waktu itu beribadah kepadamu, aku waktu itu berjuang, aku berjihad, aku beramal, aku begini, aku begitu. Langsung kata Allah Subhanahu wa ta'ala, iya aku tahu, aku melihat semua. Akan tetapi dikatakan engkau berjihad, akan tetapi engkau hanya menginginkan perkataan liyuqal annaka syuja',
Engkau berjihad bukan ikhlas karenaku, engkau berjihad karena engkau menginginkan dikatakan engkau adalah pemberani. Berarti engkau melakukan ibadah bukan untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau beramal. Aku lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, memang engkau lakukan, akan tetapi engkau beramal supaya engkau mendapatkan pujian bahwasanya engkau adalah orang yang dermawan. Maka bukan karena aku, dan pujian tersebut telah engkau dapatkan di dunia, maka dikatakan engkau tidak akan mendapatkan apapun daripadaku di akhirat sekarang ini. Wal'iyadzubillah. Makanya hati ini adalah barometer yang sangat-sangat kuat, yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Mari sekarang untuk kita jaga hati-hati kita untuk supaya kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benarnya, karena hati ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memandang hambanya. Ya, dijelaskan di dalam sebuah hadis dikatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat penampilan kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pakaian kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kemewahan kalian. Apapun yang kalian miliki tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum. Sing didelok kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah hati-hati kita. Semoga hati kita semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingatkan kita tentang masalah tersebut dengan perkataan rubba ash'ath aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai hambanya, yaitu dikatakan ada kadang-kadang orang yang tidak terpandang sama sekali, bahkan mungkin orang tersebut menjijikkan. Orang tersebut baunya orang tersebut kotor, kumuh, kompros. Ya, rubba ash'ath akbar. Orang tersebut kalau mungkin datang ke rumahmu, mampir, mungkin kamu usir karena kotornya, karena dekilnya orang tersebut. Akan tetapi ingat, Nabi menegaskan kepada kita dengan mengatakan lau aqsama 'ala Allahi la abarra. Hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Karena biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Jika dia sampai mengangkat tangan dan dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti sumpahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk mengingatkan kita supaya kita di dalam kehidupan jangan terlalu memandang zahir. Sesuatu yang nampak yang kita jaga, yang kita pandang. Kita tidak memperhatikan masalah hati-hati kita. Makanya penting untuk kita perhatikan hati kita, dan insya Allah di minggu yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang masalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hati, yang bisa merusak orang di dalam kehidupannya, merusak seluruh amalan orang di dalam kehidupannya. Ya, insya Allah di minggu yang akan datang kita lanjut lagi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.